Hari ini, satu kalimat yang penuh dengan amarah dapat menyebar lebih cepat daripada 1000 nasihat yang baik. Konten yang menghina, provokatif, atau mempermalukan orang lain seringkali memperoleh jutaan tayangan. Mengapa demikian? Islam telah mengingatkan bahwa manusia memiliki dorongan untuk mengikuti berita yang mengundang emosi tanpa terlebih dahulu memeriksa sebenarnya atau kebenarannya. Kata Quran Surah Al-Hujarah ayat ke-6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang fasik yang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu." Ayat ini menjadi prinsip utama dalam menyikapi informasi. Jangan langsung menyebarkan sesuatu yang hanya karena mengejutkan atau membuat kita marah. Kemudian kata Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12, "Dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain." Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ayat ini melarang menyebut keburukan orang ketika ia tidak hadir. Sekalipun keburukan itu benar adanya, apalagi jika yang disebarkan adalah fitnah atau tuduhan yang belum tentu benar. Menekan tombol bagikan tanpa tabayun dapat menjadikan seseorang ikut menyebarkan kebohongan. Dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menjelaskan bahwa menjaga lisan termasuk tulisan dan perkataan yang sampai kepada orang lain merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Nah, di zaman sekarang, tulisan di media sosial memiliki hukum yang sama dengan ucapan lisan karena sama-sama dapat membawa manfaat atau mudarat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa di antara penyakit lisan yang paling berbahaya adalah ghibah atau namimah dan menyebarkan sesuatu yang merusak kehormatan orang lain. Semua itu mengeraskan hati dan merusak persaudaraan. Karena itu, viral bukanlah ukuran kebenaran. Banyak yang viral karena memancing kemarahan, bukan karena membawa manfaat. Seorang muslim diajarkan untuk bertanya sebelum membagikan sesuatu. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah Allah ridha jika aku menyebarkannya? Kenapa demikian? Karena setiap kata yang kita ucapkan maupun ketik akan dimintai pertanggungjawaban. Kata Quran surah Al-Kahf ayat ke-18, "Tiada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya." Maka, jangan jadikan media sosial sebagai ladang dosa yang terus mengalir. Jadikan ia sebagai jalan menyebarkan ilmu, adab, dan kebaikan. Sebab, satu kalimat yang baik bisa menjadi sedekah, sedangkan satu kalimat kebencian bisa menjadi beban yang dipikul hingga hari kiamat. Barakallah.